Iya, jadi sebenarnya dulu kan aku waktu kuliah kan aku kuliah di luar negeri, cuman memang tinggalnya itu karena apartemen mahal ya. Jadi aku ngambil rumah di rumahnya orang Indonesia gitu, yang dia tuh memang bikin basementnya itu jadi kayak kos-kosan gitu. Nah, dan kalau kos di sana itu kan bisa $800, $900, $1000 gitu. Aku dapat cuma 400. Harusnya dari awal dipertanyakan ya kenapa $400 gitu. Jadi ternyata memang di situ aku sering banget digangguin gitu. Jadi awalnya itu memang pengen bikin cerita soal kos-kosan yang berhantu. Ya terus aku keinget deh kejadian-kejadian yang memang di tempat aku ngekos itu. Waktu itu kalau ini kan ya kita modify ya ceritanya gitu, tentang masalah ada percintaannya segala macam. Kalau waktu itu aku digangguin lebih kayak suster ngesot sih, dia gosong-gosong gitu. Dan tapi sama gosong juga ya? Gosong dia di kamar, terus ada yang makhluk datang ke aku tuh bentuknya kayak kerbau, kepalanya tuh kepala kerbau, kakinya kaki manusia, banyak nih macam-macam. Terus lagi tidur dililitin sama ular, kakiku, badanku, kayak gitu-gitu gitu. Bisa jadi, dibilang ini based on true story-nya agak, juga ya? Cuman ya ini harus dimodify karena kan ceritanya kita ngikutin sama cerita romance-nya kan gitu. Cuman ya itu sih kayak aku pengen angkat, pastilah semua orang tuh yang ngekos ada deh pasti cerita aneh-anehnya gitu. Betul. Cuman kalau di cerita aku itu ya memang cerita yang aneh-aneh aku di kosan itu malam-malam ya gitu, suka mimpi buruk kayak gitu sih. Kalau ini gua terus terang terima kasih banyak buat Kak Farid karena udah mempercayakan peran ini buat gue, karena ini buat si TJ ini karakter non komedi pertama yang gue mainkan gitu. Kalau lo tanya gimana, ya susah juga kan, ini kan orangnya udah cerita udah metong ya, jadi gue kan kebetulan belum pernah metong gitu ya. Masa itu kan bentar doang. Jadi memang untuk mendalami karakter Ibu Asi ini yang ternyata dia adalah udah meninggal. Jadi si anak gosong ya? Iya, hari-hari dia adalah ternyata udah hantu, itu memang di situ kesulitannya sedikit harus menyelami diri menjadi hantu gitu. Terus risetnya gimana berarti untuk menyelami sebagai hantu? Kan waktu itu mana ke Gunung Kawi gitu. Lupa loh gitu. Ya jadinya itulah tantangannya. Bagaimana seorang hantu itu gimana sih? Mungkin dia dingin, nggak punya rasa, nggak punya apa gitu. Siap, itu dia TJ. Ya makasih ya dia. Mau jelasin dikit sih, mungkin pada bingung ya kenapa si Citra ini tuh judes banget gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin dari dialog-dialognya Citra itu sebenarnya dia baik. Aku tuh kayak, ih lu jangan di sini, lu ntar ditumbalin gitu. Makanya kayak aku kayak, ih lu pergi deh gitu. Sebenarnya mau ngasih tahu ya. Iya, nah gitu. Cuman selama aku proses syuting, it's a new experience for me. Apalagi tadi dijelasin kan kita tuh benar-benar sekujur tubuh pakai latex. Itu perjuangan banget dan iya, jadi tuh ibu COVID tapi gimana diisolasi? Isolatif. maksudnya karena kita harus pakai latex, jadi badan kita tuh disolatifin dulu Iya, betul. dan itu emang benar-benar ya perjuangan banget. Nggak bisa gerak tau. Katanya mau pipisnya susah. Iya. Tapi jadi pengalaman baru juga buat kamu ya dengan peran yang di. Tapi worth it banget sih setelah melihat hasilnya yang luar biasa. Siap, terima kasih Buka untuk Jessica, thank you Jessica. Sebelumnya, halo salam kenal, aku Cegil. Maaf aku Cegil gitu. Oke, gimana ya? Sebenarnya seru banget sih meranin Dianti ini karena dia kamuflase ya jatuhnya, hantu kamuflase gitu. Mungkin di antara yang lainnya, di antara si ibu kos Bu Asi, di antara Citra, mereka masih ngasih kesan hantunya ketika mereka masih berwujud manusia gitu. Kayak mereka kaku atau nggak se-fluent, dingin gitu ya? Iya, kayak ada dinginnya. Cuman kalau Dianti itu satu-satunya hantu yang bisa warm. Karena memang ada tujuannya kan. Gitu. Karena sebenarnya ya mereka ini anak buah saya. Ratunya. Ini ratunya.
Iya gitu. Jadi karena hanya bucin sama satu laki-laki, akhirnya menghalalkan segala cara dan nekat melakukan apapun itu. Jadi teman-teman pesannya jangan ya Dek ya. Bucin jangan ya. Jangan bucin ya. Yes, tapi tadi ada satu adegan yang intens banget kan, ada pakai mungkin seling apa segala macam. Itu gimana prosesnya? Prosesnya pakai seling, ditarik, dilempar, dihempaskan, geli gitu. Dan itu aku tidak stun ya teman-teman, itu aku sendiri. Jadi kayak kalau misalkan ke teman-teman atraksi itu aku paling gak kuat Kak, naik apapun itulah wahana. Cuma kali ini aku harus kayak terus diangkat tinggi banget ya. Betul. Oke, aku pertama-tama mau ngucapin terima kasih banyak dulu untuk Kak Farid yang sudah mempercayakan karakter Kartini kepada aku. And aku juga mau bilang banyak-banyak terima kasih untuk semua cast dan kru yang selama ini selalu bantuin aku sama syuting. Terus aku jujur di judul ini nggak pernah ngerasain pressure apapun karena Pak Farid itu sangat appreciative gitu. Jadi kayak misalnya nih aku ada scene apa, scene yang susah atau scene apa gitu, terus aku pasti langsung kayak ngeliatin Pak Farid kayak nunggu confirmation gitu, ini bagus gak ya gitu. Tapi Mas Farid langsung kayak bagus banget sih. Terus kayak jadi makin seneng gitu lah gitu. Kayak aduh gimana karena aku gak pernah main film horor juga kan sebelumnya. Terus jadinya aku sangat amat enjoy selama perjalanan syuting ini. Dan menurut aku I'm so lucky to be here. And terima kasih juga untuk kalian semua yang udah datang. Yes, gimana membuild chemistry sama Kenny terus sama Gaby juga kan, banyak kalian barengan. Oke, jadi sebenarnya kalau sama Kenny itu aku udah pernah ketemu di judul yang lain. Jadi nggak terlalu susah buat kayak build chemistry karena kita udah pernah main bareng gitu. Jadi gampang, udah kayak temen lah. Udah kayak temen ya. Tapi paling serem ada cerita nggak? Apa pas ditakutin TJ gitu? Gitu dari kunci? Agak serem sih kalau misalnya Kak TJ ya. Kalau misalnya udah mau masuk scene, itu bener-bener nggak bisa diganggu. Kayak misalnya dia udah mau masuk scene jadi ibu kos yang menyeramkan. Kan biasanya kayak gini nih, bercanda-bercanda dulu kan. Tapi kalau udah mau masuk scene tuh dia pasti di pojokan, terus dia pakai headset, terus kayak dia gitu dong. Terus aku kayak Kak TJ, bener-bener nggak bisa diganggu, yang bisa gangguin cuma Gemi. Jadi ada satu cerita, udahlah Kak TJ dengan headsetnya dia gitu kan. Terus aku liat nih orang ngapain sih, orang gila gitu kan. Samperin lah, karena emang aku lagi nunggu. Kak TJ lagi ngapain? Lagi dengerin lagu. Oh ada Bu Asih tuh soalnya. Dengerin lagu. Oh lagu apa Kak TJ? Dikasih lihat gitu. Oh berarti untuk mendalami karakter Kak TJ dengerin ini ya? Iya, gitu-gitu kan. Gue tanya mulu tuh Kak. Kamu udah kayak, udah susah gue. Gini dia begitu. Gini aku pojok dulu. Keren. Silakan Gaby. Setelah menonton aku puas banget sih. Maksudnya apa ya, di luar ekspektasi aku gitu. Aku pikir kayak aduh kayaknya aku bakal jelek dia tuh atau bakal kurang gitu-gitu mikirnya kan. Karena ini perdana juga kan Kak aku jadi hantu gitu. Dan ternyata aku pas melihat kayak oh my god serem, suka gitu. Terus lebih suka mana jadi apa? Ya betul. Pertanyaan kedua, lebih gampang mana jadi cewek bucin atau jadi hantu? Mungkin kalau aku pribadi lebih cewek bucin kali ya karena relate. Ini bucin juga ini lah. Lebih ke lo kalau nggak balas chat gue, hati-hati sih. Canda seng. Canda seng ya. Jadi lebih suka dan lebih dekat kayak bucin ya. Iya lebih ke bucin sih karena untuk aku bisa jadi hantu kan ini juga baru perdana kan. Jadi ini baru pertama kali nih ngerasain feel-nya kayak gini. Jadi mungkin kedepannya banyak yang harus aku improve juga. Yes. Oke siap. Terima kasih Mas Bayu. Thank you Bayu. Thank you. Selanjutnya tim dari MPS. Terus juga kita baca dari kreatifnya juga bareng-bareng. Akhirnya kita melakukan proses casting. Jadi semua yang ada di sini tuh benar-benar kita casting, kita godok, kita casting. Casting itu tidak memakai skenario ya. Jadi memang improve. Jadi kita lihat dan alhamdulillah dari hasil casting untuk Kartini, untuk Dianti, dan untuk Citra, Bu Asi, dan untuk Ivan juga akhirnya mengingat melalui proses yang lumayan cukup panjang dan alhamdulillah teman-teman yang ada di sini yang lolos untuk jadi karakternya masing-masing. Seperti itu sih Mas. Jadi memang saya sendiri juga
Alhamdulillah puas dengan keputusan bersama dengan para cast ini sudah pas dengan karakternya masing-masing. Siap, terima kasih Mas Farid. Kalau menurut aku judul ini itu persiapannya cukup singkat ya Pak, singkat, padat dan jelas. Tapi aku kembali lagi bersyukur banget kalau sutradara kita adalah Pak Farid. Jadi di dalam waktu yang singkat itu Pak Farid bisa memakai waktu tersebut untuk benar-benar mendalami peran kita masing-masing. Jadi bisa kayak waktu reading tuh Pak Farid lebih ke kayak one-on-one gitu lah. Jadi Kartini kamu tuh karakternya kayak gini, kamu sukanya gimana? Kayak nanya-nanya, kita mendalami karakternya bareng-bareng dan one-on-one semuanya juga dapat kayak gitu. Jadi menurut aku walaupun persiapannya singkat tapi sangat berarti. Yes, terima kasih. Kalau Gaby silakan. Kalau dari aku persiapannya juga pasti ya kita kan melewati proses reading dan lain-lain, pembangunan chemistry dan lain-lain. Itu kita jalaninnya sama, kita juga tukar pikiran juga, pendapat ke Pak Farid juga dan sesama pemain. Cuman kalau dari aku pribadi lebih nyiapin tenaga dan mental ya, karena kan dia nih lumayan nih gitu. Dia banyak lah intinya adegan-adegan yang ekstrimnya gitu. Jadi aku lebih prepare ke mental dan fisik aku sih kalau untuk Dianti gitu. Oke, siap. Terima kasih. Thank you. Kenapa? Part menyenangkannya dan apa yang beda dengan kalau syuting genre lain? Part menyenangkannya di film ini adalah proses syutingnya menurut aku, karena benar-benar happy. Ya bisa lihat sendiri kita syuting sama Kak TJ ya, jadi nggak mungkin nggak ada hari tanpa ketawa ngakak sampai kayak guling-guling. Stand up comedy every day. Bener. Jadi ya part menyenangkannya itu. Dan kenapa ngambil film ini sebagai film horor pertama Ya. Karena ceritanya cukup unik buat aku, yang dimana aku harus memerankan gak cuma karakter Kartini tapi juga harus memerankan karakternya Dianti juga di beberapa scene. Jadi that's why. Yes, oke siap. Kalau Gaby gimana ya? Kalau dari aku kenapa menyenangkan? Obviously karena pemainnya ya seru-seru semua. Terus ditambah aku kalau menjadi Dianti yang manusia, aku masih bisa bercanda gitu seenggaknya. Jadi kayak nggak terus menerus tuh serius atau kaku gitu. Terus kenapa mengambil project ini untuk menjadi project perdana aku film horor? Karena dinamikanya sih gitu, kayak yang aku tahu biasanya kan hantu itu kan selalu menjadi hantu gitu ya. Ini tuh ada fase jadi manusia yang beneran masih hidupnya, ada manusia yang kamuflase, ada yang manusia yang udah setengah masuk ibaratnya, sama yang full menjadi hantu Dianti. Jadi aku merasa ingin mencoba dan bereksperimen dengan karakter ini gitu Kak. Oke, siap.